Kemana-mana ngomongnya orang miskin. Bisa ngutang nggak? Sekarang saya nggak punya duit. Ngapain ngomong kayak gitu? Bahwa susah iya fakta, bahwa susah iya kenyataan. Tapi kalau di depan warung ngomongnya jangan begitu. Ngomongnya begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar-dengar di warung mau dijual. Kata siapa? Siapa ya? Ya udahlah. Mau nanya aja siapa yang punya utang di sini. Kamu mau bayarin? Ya iya, siapa aja yang punya utang dan berapa? Yang nggak ada cuma kamu doang. Saya doang. Oh iya, gara-gara salah ngomong terus. Tiap minggu salah ngomong. Pok, nanti kalau saya di ujung minggu, di ujung bulan nggak punya duit, nanti ngutang ya. Maka kejadian omongan itu. Hati-hati yang omongan. Makanya ngomong tuh, saya orang kaya. Gampang, mau umroh nggak kamu? Entah saya yang bayarin, gitu. Bismillah nyampe Makkah Madinah, sekeluarga dan bayarin orang. Bismillah nyampe Makkah Madinah, terus sekeluarga bayarin. Bismillah nyampe sekeluarga Makkah Madinah, bayarin orang. Itu 100 kali sehari nggak apa-apa. Itu tuh wirid itu wirid basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Makasih ya Rozi dan kawan-kawan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung. Insyaallah mudah-mudahan barokah dan memberkahi seluruh juga Darul Quran dan irisannya dimanapun berada, dalam dan luar negeri, cabang-cabang dalam dan luar negeri. Insyaallah kita akan merealisasikan banyak hal, baik di internal Daku maupun eksternal Daku. Makasih ayah bunda semuanya, dan mobil khusus anak-anak semuanya ikut manasik hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bersama anak-anak kami di Darul Quran dan semua sumber daya insani, sumber daya manusia, staf, karyawan, ustadz-ustadzah, guru-guru yang ikut dengan kami, dengan keluarga inti kita semua, keluarga dekat, keluarga besar, orang-orang tua kanan kiri yang masih pada hidup, yang masih pada ada, dan turunan nanti hingga akhir zaman, semuanya nyampe semua ke Madinah, amin. Semuanya nyampe ke Mekah, amin. Insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan betul-betul, Allah sampaikan. Tidak ada satupun di antara kita yang berlama-lama, kecuali segera sampai ke tanah suci Makkah dan Madinah, dan nyampainya benar-benar sekeluarga. Dan khusus anak-anak kami di Darul Quran, mudah-mudahan nyampainya bukan sekedar nyampe, tapi daurah di Makkah dan Madinah. Ibu-ibu pesantren Darul Quran itu rutin daurah putra putri ke Makkah dan Madinah, dan juga ke Mesir. Daurah bahasa Arab, daurah Quran, daurah fikih, daurah yang bermanfaat. Dan baru saja kemarinan, belum lama ya, ada mungkin sebulan 2 bulan lah, bulan Desember kemarin, itu anak-anak kami baru tuntas selesai daurah Quran langsung di Masjid Nabawi dan langsung di kediaman para masyayikh, para syekh-syekh di Madinah. Maka mudah-mudahan anak-anak ayah bunda besok punya cita-cita masuk ke Darul Quran. Dan insya Allah seperti kakak-kakak kelasnya yang lain, kemarin ada Ibrahim namanya,
Ibrahim anak kita, Ibu, anak Darul Quran Bandung, baru saja selesai purna tugas menjadi imam. Bukan di Semarang Masjid, tapi imam di New York. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jadi imam di New York loh. Dan Ibrahim ini termasuk angkatan pertama daurah di Madinah. Bersama berapa waktu itu yang Bandung doang? Ada 3, Bandung 2 ya. Masya Allah, habis itu kemudian tumbuh kayak apa tahu. Dan baru saja berangkat juga, namanya Jawad. Jawad ini menjadi imam bukan di tempat yang bercanda loh. Jawad ini menjadi imam di Mekah. Memang belum langsung di Masjidil Haram, tapi reputasi kakak kelas kalian yang namanya Jawad ini udah disayang sama para masyayikh di kota suci Makkah. Dan kota suci Makkah adalah kota di mana, termasuk Madinah, adalah kota di mana tidak pernah alergi dengan imam dari manapun. Makanya ada imam dari Bangladesh, ada imam dari Pakistan, ada imam dari mana lagi tuh? Bukan Arab. Artinya apa? Bukan tidak mungkin sekian tahun yang akan datang Jawad, kakak kelas kalian dari Darul Quran, Ketapang beliau. Insya Allah beliau bisa jadi akan menjadi imam cadangan misalnya. Yang berapa tahun kemudian lagi bisa masuk sekuat ya imam-imam di Masjidil Haram, Makkah dan Madinah. Makanya saya bilang kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jadiin Darul Quran ya. Jadiin kemudian pesantren Darul Quran tempat ya untuk kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala matiin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tempat untuk menuliskan dan ikhtiar mewujudkan cita-cita anak-anak semua. Karena emang ibu bapak yang dirahmati Allah, jalur Quran adalah jalur yang berbeda. Mau jadi pengusaha bisa, mau jadi politisi bisa, mau jadi bupati, gubernur, wali kota, gubernur, kepala daerah ya bisa, jadi menteri bisa, jadi presiden suatu saat insya Allah juga bisa. Jadi apapun bisa. Termasuk nih ke luar negeri yang sulit. Luar negeri itu sulit demi Allah. Coba tanya ibu bapak seumur begini, pernah gak ke luar negeri? Belum tentu. Tapi anak-anak kami, sabab kemudian suaranya, sabab kemudian tahfiznya, sabab kemudian dia bisa ngajar ngaji. Mereka ke Melbourne, mereka ke Birmingham, mereka ke kota-kota di Australia, Kanada, Amerika, Inggris Raya. Dan mereka masih sekolah. Anak-anak kami udah jadi imam di Korea Selatan, mondar mandir padahal masih kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Tapi memang yang niatnya ke Darul Quran bukan ngapal Quran. Yang niatnya ke Darul Quran bukan mendalami Quran. Yang ke Darul Quran yang niatnya biasa aja sama Quran, maksudnya nggak terlalu gimana-gimana juga. Maka Quran juga ya biasa-biasa aja buat dia. Cari Quran sehingga Quran akan mencari dia. Pegang Quran, maka Quran akan memegang dia. Pilih Quran, maka Quran akan memilih dia. Makanya ayah sering bilang nih buat para santri, ayah bunda, saya sering bilang, saya sering katakan kepada ustadz-ustadzanya juga, ajarin anak menjelajahi Quran, nanti dia akan menjelajahi dunia. Kalau mau megang dunia gampang, pegang aja Quran. Betul ibu-ibu, betul bapak-bapak, Quran ini jalur beda. Ada anak kami dulu kecil banget, masih sepantar siapa ya? Yalah anak-anak ini gedean dikit, Syakir namanya zaman dulu. Diajarin ngaji enak gitu, 1-2 makro aja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Segitu doang. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'
wa ilaihi turja'un. Ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea Selatan, masih SD, bukan SMP, bukan SMA, masih SD. Syakir Taki Malik, yang hari ini Syakir Taki Malik itu menjadi bintang di Indonesia. Sama, sendal jepitan datang ke Darul Quran, pengen ngaji, belajar ngaji, dan serius ngajinya. Masya Allah, bisa bangun masjid sampai belasan miliar rupiah. Quran, Bu. Makanya ahlan wa sahlan di pesantren Darul Quran, khususnya Darul Quran Bandung. Insya Allah saya tidak akan mengambil lama waktu anak-anak untuk manasik ya, latihan manasik. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan anak-anak kami semua, tujuan kita semua ada di dalam Quran. Quran. Sungguhan Zat, beda Quran itu. Beda. Kasih saya rumah jelek, mana sih ini rumah yang jelek? Bacain itu Tabarok, bacain itu As-Sajdah, bacain itu Al-Waqiah, bacain itu Ar-Rahman, bacain itu kemudian Yasin, Waqiah ya, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, As-Sajdah, Al-Mulk, bacain tiap hari. Itu rumah jelek itu insya Allah akan berubah menjadi rumah yang bagus, minimal orangnya bagus. Ada yang orangnya rumahnya nggak bagus-bagus, tapi sadar-sadar ternyata anaknya nomor 1 di Yaman, nomor 2 di Damaskus, nomor 3 di Madinah, nomor 4 di Dubai. Abang Kun, Bang Hafiz akan berangkat ke Dubai, dapat beasiswa. Kakumi juga di Dubai. Di Dubai kan juga alumni, Dubai itu alumni Cikarang, Darul Quran Putri Cikarang. Quran itu. Insya Allah ini mudah-mudahan pada ingat kembali nawaitunya tentang Quran, bagaimana dan apanya tentang Quran. Ya. Ada pedagang kecil, saya bilang di TV, kasih saya gerobak kecil kalau nggak jadi ruko tuh. Saya bilang begitu. Kasih saya ibu-ibu yang dagang, kan ada yang dagang nih kan. Kadang-kadang dagangnya teh gitu kan, teh doang gitu pakai es ya. Dagang jus-jusan gitulah. Tapi saya bilang sini kasih dia ke saya, kasih gerobaknya ke saya, bukan dianterin buat saya, bukan, tapi jadi murid saya jarak jauh. Anda apalin Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, As-Sajdah, Al-Mulk. Namanya orang ngapal pasti baca dan biasain. Kalau nggak punya ruko loh gitu. Lah di antara jutaan pemirsa zaman itu, di antara kemudian yang mendengar dan melihat, ada aja satu yang ngejalanin. Dan alhamdulillah 2-3 tahun berselang nggak ada perubahan apa-apa. 4-5 tahun nggak ada perubahan apa-apa. 5-6-7 tahun nggak ada perubahan apa-apa. Sadar-sadar belas, dan dia masih jadi tukang es di 2 SD negeri. Bapaknya di SD negeri yang 1, ibunya di SD negeri yang 2. Tapi ketemu saya di mana coba? Ketemu saya di Bandara Soekarno-Hatta nganter anaknya S3 di Turki. Itu kan lebih mahal daripada dunia. Saya kalau jadi bapak dan ibunya, kalau disuruh milih, mending milih mana? Kalau kamu membaca Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk ditambah dengan As-Sajdah kalau sekarang, lalu aku beri ruko, atau 4 anakmu jadi semua, tentu kita akan menjawab ruko juga, anak juga. Dan itu dikasih sama dia. Tinggal nunggu waktu aja. Ini mah perkara gampang. Dijadiin Bu, ketemu di Bandara Soekarno-Hatta. Saya jemput Wirda dari Amerika. Wirda tuh ke Amerika bukan karena duit loh. Salah kalau orang bilang Yusuf Mansur itu mah. Bukan loh. Wirda itu jadi duta Quran, ambasador Quran di Amerika. Yang membiayai itu salah satu rektor di perguruan tinggi di Indonesia, dengan biaya beasiswa buat Wirda 925 juta rupiah per tahun. Karena itu Kak Wirda waktu itu berangkat bolak-balik ke Amerika bisnis kelas. Dan gak ada urusan Yusuf Mansur, sama kayak Abang Kun, Bang Hafiz. Makanya saya bilang gak mungkin kalian anak ayah itu gak sukses, gak mungkin. Benerin aja niat kamu gitu. Aku di Darul Quran.
Aku di Darul Quran, ya Quran. Bahwa main basket, ya mainlah, tapi ma'al Quran. Main volley, mainlah, tapi ma'al Quran. Main bola, mainlah, tapi ma'al Quran. Kalau ketemu Quran tuh gregetnya lebih beda ketimbang belajar yang lain-lain. Nah itu jadi. Tapi kalau derajat tahfiz halakoh biasa aja, malah derajatnya jauh di bawah yang lain, so Quran will not choose you. Quran gak akan milik kalian semua. Nah, ini ngingetin saya. Insya Allah. Baik ibu bapak, perkara manasik tadi saya sudah sampaikan di awal, gampang. Karena yang paling mahal buat kita ini omongan. Ayo ikutin ayah, ikutin Ustaz, ikutin semuanya. Yang paling mahal buat kita adalah omongan. Ayo. Yang paling mahal buat kita adalah omongan. Lagi ulangi. Tuh 2, 3. Tunjuk mulutnya. Yang paling mahal. Tunjuk mulutnya orang. Yang paling mahal buat kamu. Cari temennya. Omongan. Maka jangan bilang saya emang miskin, gak bakalan ke Mekah. Jangan, saya emang gak punya duit, taboga acis nah. Enggak, jangan. Nah, ini di tanah Sunda ya. Wilujeng Sumping. Sampurasun. Bager, semua bager. Bager Makassar ya. Yang halusnya apa? Oh, bager halus itu. Saya bukan Jawa. Saya Sunda ya. Iya. Yang paling mahal, diantara yang paling mahal adalah omongan. Omongannya kudu cakep. Ibu ngomong ke anak nih dari kecil nih, kamu kecil-kecil tuh udah ke Mekah. Gitu. Saya ini tanaman dari omongan baiknya ibu saya. Saya ini izin Allah tanaman baik dari ibu saya. Ibu saya kalau ngomong ke saya hampir tiap hari kalau ngomong sambil mandiin saya. Saya sampai SMP itu dimandiin sama ibu. Bingung dia. Anak sampai SMP dimandiin. Karena saya kelas 1 SD tuh umur 4 tahun. Begitu kelas 4 SD naik lompat ke kelas 6. Jadi SMP kelas 1 masih dimandiin. Saya masih ingat tuh ketika dimandiin sama ibu relatif tiap hari. Ibu selalu membersihkan saya pakai anduk, lalu bilang, kun fayakun, kamu nanti selalu pergi ke Mekah dan Madinah. Kun fayakun, kamu nanti tiap saat pergi ke Mekah dan Madinah. Kun fayakun, nanti kamu kapan aja bisa ke Mekah dan Madinah. Kun fayakun, nanti kamu bisa ke tanah suci segampang kamu ke pintu depan. Kamu nanti bolak-balik ke tanah suci kayak ke depan pintu depan, paling jauh ke pasar gitu. Tapi coba kita kalau ngomong sama anak-anak kita, nah bapakmu orang susah, mama orang susah, kamu harus tahu diri. Apaan ngomong kayak gitu? Bukan diajarkan mimpi, kok diajarkan tahu diri. Anak kecil, anak remaja, jangan diajarkan tahu diri, ajarkan semangat dia. Nah bapakmu ini harus kau angkat gitu. Jangan bilang miskin. Bapakmu harus kau angkat, mamamu harus kau angkat. Kamu harus jadi orang kaya nak. Ngomongnya begitu loh. Jangan ngomong sama anak, nah ini kamu udah mau lulus SMA, sudah ya, udah lulus SMA aja udah bagus. Jangan ngimpi-ngimpi kuliah kayak orang-orang, nggak usah. Udah kamu kerja sono, jadi apa kek? Sepintas bagus ya, tapi itu jelek loh. Jangan ngomong gitu. Nah kamu percaya Allah nggak nak? Percaya mak. Nah kamu percaya Allah nak? Percaya pak. Kalau percaya, kamu bikin kampus. Orang lain kuliah, kamu bikin kampus. Gitu ya. Lah orang-orang bilang, saudara-saudara bilang, saya bisa kelas 3 SMA aja di kampung ini paling bagus. Enggak nak.
Kamu adalah orang pertama nanti yang S1, dan orang yang pertama nanti punya TK, orang pertama punya SD, orang yang pertama punya SMP, orang yang pertama punya SMA, orang yang pertama punya kampus di kampung kita, nak. Percaya omongan Bapak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan lahir salah satu orang namanya Syarifuddin. Syarifuddin itu tukang pijat saya. Tukang pijat saya di pengajian 2008, 2009, 2010. Tukang pijat, bos. Asal dikasih duit, marah dia. Ustadz, saya murid Ustadz. Orang kaya Syarifuddin, masa dibagi duit? Saya terima. Gitu. Ustadz, tapi kan bagus omongannya. Saya orang kaya, Ustadz. Saya terima karena ini dari Ustadz. Tapi Syarifuddin adalah murid Ustadz, santri Ustadz. Ustadz ngajar sedekah. Masa sebagai orang yang menyentuh kulitnya Ustadz, Syarifuddin gak sedekah? Bismillah Ustadz, nih buat sedekah lagi. Ih, cakep. Kemana-mana ngomongnya orang miskin. Bisa ngutang gak? Sekarang saya gak punya duit. Ngapain ngomong kayak gitu? Bahwa susah iya fakta, bahwa susah iya kenyataan. Tapi kalau di depan warung ngomongnya jangan begitu. Ngomongnya begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar-dengar di warung mau dijual. Kata siapa? Siapa ya? Ya udahlah. Mau nanya aja siapa yang punya utang di sini. Kamu mau bayarin? Nah, iya, siapa aja yang punya utang dan berapa? Yang enggak ada cuma kamu doang. Saya doang. Oh iya, gara-gara salah ngomong terus. Tiap minggu salah ngomong. Pok, nanti kalau saya di ujung minggu, di ujung bulan nggak punya duit, nanti ngutang ya. Maka kejadian omongan itu. Hati-hati sama omongan. Makanya ngomong tuh, saya orang kaya. Gampang, mau umroh nggak kamu? Entah saya yang bayarin, gitu. Nih ada WA, bawa WA, handphone WA. Coba mana, ada nggak? Mana suaranya? Punya handphone nggak? Ada grup WA nggak? Nah coba ambil grup WA-nya. Ayo buka handphonenya. Buka handphonenya, masuk ke grup WA yang ada. Apa grup WA yang ada? Keluarga, alumni, teman, TK. Oke, udah masuk sudah. Nih videoin tuh. Woi, mau kemana? Ini nggak diambil full ininya videonya. Ngapain muter-muter? Ambil full. Oh, sejarah ini, karena ini bakal jadi jemaah haji semua ini. Izin Allah. Sayang loh, bukan dari pagi tadi. Ambil full aja, ambil full. Sudah masuk, udah. Tulis di situ. Siapa yang mau saya bayarin umroh? Allah, mana? Ayo, gemeter kan? Siapa yang mau saya bayarin umroh? Mulai tahun ini saya akan berangkatin umroh 1, 2, 1, 2, 1, 2. Setiap tahun nambah 5, 10, 5, 10, 5, 10. Udah, tulis, terus jeburin, peng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ibu punya omongan, saya terima. Kenapa? Omongan itu cakep sekali. Tapi tidak cakep untuk ibu. Saya memberi kesempatan loh. Omongan ini menjadi milik kita sendiri. We are mastering our own voice. We are mastering our own needs. We are mastering our dreams. We are mastering our ucapan, kalimat. Bos, betul kan? Kita suka manggil bos kan sama orang kan? And then they are becoming boss. Why? We didn't call us boss. Kenapa nggak bilang kenalin gua bos, kenalin gua bos. Gua bayarin lu, gua bos. Gua bayarin gua bos. Siapa yang mau ikut pengajian sono? Udah jalan sono, nyewa Grab, aku yang bayar, aku bos. Tapi selalu kita bilang kamu yang bos, kamu bos. Assalamualaikum bos, apa kabar bos? Wijong sumping bos, sumpurasun bos. Kita menyuruh orang menerima omongan bos, lalu dia menjadi bos. Jangan. Saya terima dengan senang hati, saya yang bayarin. Bismillahirrahmanirrahim, besok saya yang bayarin. Saya emang gak bakal amin, ngapain? Ustadz, jangan begitu, saya yang bayar. Berebutlah jadi orang kaya itu. Jangan berebut jadi orang susah. Makanya Ustadz kan melarang kalian semua meminta beasiswa. Masih ingat omongan Ustadz? Jangan ada orang Darul Quran, anak Darul Quran berbaris
di barisan orang yang minta ngeplay beasiswa, kecuali kita diminta, ayo ajukan beasiswa. Bismillah. Tapi kalau dari awal kita bilang, ya Allah, jadikan saya dapat beasiswa S2, S3, ya ngapain? Kecil amat lu punya mulut. Punya mulut tuh begini mestinya. Ya Allah, jadikan saya orang yang bisa memberikan 1000 beasiswa. Yuk, siapa yang udah jeburin? Nggak jadi. Ada? Kita tunggu responnya. Biasanya suka bilang begini nih, bayar dulu arisan. Biarin ibu ya, nggak apa-apa diledekin. Namanya orang baru ngomong pertama, pasti diledekin. Nanti saya bakal ke tanah suci. Halah, meren wae tanah suci. Tanah Abang dulu gila. Biarin, nanti mereka lama-lama bingung. Kamu bener ke tanah suci? Salah dia, kenapa nggak ikut ngomong di awal? Coba kalau diikut ngomong di awal, dia berangkatnya bareng. Bu Bapak yang dirahmati Allah, anak-anak sudah mulai gelisah. Saya tidak baik menambah panjang. Yuk kita latihan lagi. Kita latihan lagi. Mana tangannya? Mana tangannya? Bismillah nyampe. Makkah Madinah. Sekeluarga. Dan bayarin orang. Bismillah nyampe. Makkah Madinah. Terus sekeluarga bayarin. Bismillah nyampe sekeluarga. Makkah Madinah bayarin orang. Itu 100 kali sehari nggak apa-apa. Itu wirid itu. Itu wirid basmalah. Wirid basmalah itu. Iya, kalau ibu saya wirid kun fayakun. Kun fayakun, nggak mau nyampe, kun fayakun, bolak-balik, kun fayakun, kayak ke depan pintu, kun fayakun paling jauh ke pasar. Direpetisi. Lah kalau saya sampai SMP, berarti itu 7 tahun ibu saya mengulang. Hasilnya apa, Bu? Kapan saja. Saya ini mau berangkat sore nih, tinggal pergi aja, peng, berangkat. Enggak ada urusan. Serius itu. Serius. Asik. Bahkan ini ibu bisa berlakukan di urusan macam-macam. Saya mau tanya ibu-ibu, ada yang pernah punya duit 100 juta? Ada yang pernah punya duit 100 juta? Apalagi semiliar? Mau tahu kenapa? Karena nggak pernah ngomong. Sederhana kan? Kalau ngomong, alah yang penting bisa buat makan. Iya dikasih sudah. Buat makan. Makanya jangan bercanda. Minta kok cuma buat makan. Yang bener lah. Jadi orang egois banget. Emang nggak ada keluarga lain yang butuh makan juga? Ya minta duit yang banyak dong. Biar bisa beli beras 10 truk. Biar bisa beli telur. Sayam-ayamnya noh. Dan 40.000 ayam. Waduh. Berarti bangun kandang kan? Nah, coba jajal dari sekarang. Dari sekarang terutama yang masih pada muda nih. Dari sekarang masih pada muda. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya zakat dan sedekah 100 juta tiap bulan. Ngomong aja. Yang namanya tanaman, ya nanam dulu lah. Ntar sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun baru numbuh. Siapa yang belum kawin di sini? Yang belum nikah? Santri pada ngacung. Bocah. Sunat dulu. Siapa yang belum nikah? Yang pengen nikah? Ada? Nih, kita kan juga kakek ya. Saya udah jadi kakek nih. Ya, kita juga adalah nenek. Kita juga adalah paman. Kalau ketemu cucu tuh, nanti cucu nenek tahun ini nikah. Itu. Jangan gini, kamu nggak laku-laku ya? Ya Allah, nenek sendiri, ibu sendiri, bapak sendiri kalau ngomong kamu nggak laku-laku ya? Iya ngomongannya nggak laku-laku, jadi nggak laku-laku. Nih ya, ada satu anak bandelnya nggak ketulungan. Tapi satu keluarga, satu kampung kalau dia datang manggil apa? Si Soleh datang, si Soleh datang. Nggak ada yang manggil bandel, nggak ada yang manggil bandel.
Asal datang nih si anak yang bandel dipanggilnya apa? Si Soleh datang, si Soleh datang. Alhamdulillah loh. Besok dia adalah orang yang membangunkan apa? Masjid di kampung itu. Tadi Syarifuddin itu yang saya ceritain. Ya Allah, udah jadi S1. Berangkat ke haji umroh. Punya karyawan di atas 100. Hah? Dan udah mulai punya pendidikan. Dari 2008 sekarang 2024 worth it lah, nanam-nanam terus gitu omongan. Insyaallah Bu, apalagi ibu bapak dan anak-anak sudah melangkah lebih daripada omongan. Ini hebat nih. Ini saya acungin jempol, tepuk tangan buat ibu bapak semua. Ayo tepuk tangannya. Yang panjang, yang panjang. Yang kenceng. Shallu ala Nabi. Kenapa? Bukan cuman ngomong, mereka bervisualisasi. Ini kan visualisasi. Ustadz pada pakai kain ihram. Saran saya, Ustadz jangan salin. Pergi ke pasar. Jangan salin, Ustadz. Bahkan kaosnya buka. Kaosnya buka, celana dalam buka. Ustadz berangkat ke pasar. Bawa kain ihram. Nanti ketemu pedagang, labbaik Allahumma labbaik. Ketemu pedagang, labbaik la syarika lak labbaik. Ketemu pedagang, innal hamda. Ketemu pembeli, wan ni'mata. Terus keliling pasar. Insyaallah Ustaz. Jadi orang gila katanya. Ibu-ibu, coba ngadep saya. Belakangnya ngadep saya. Satu orang aja. Satu orang, iya Ustazah yang bawa anak ngadep saya belakangnya. Belakangnya saya mau lihat, iya. Belakangnya coba lihat, masih kosong apa enggak? Ada tulisannya enggak? Di kerudungnya ada tulisannya enggak? Dan hari ini semua tidak ada tulisannya kecuali name tag, betul? Balik lagi Teteh siapa namanya? Hah? Imas. Mulai sekarang Teteh namanya Haja Imas. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang lain jangan jawab. Siapa namanya? Haja Imas. Siapa nama beliau? Haja Imas. Semua sekarang hajah. Ini hajah, ini haji. Semua ya. Coba kenalan dulu. Kenalan. Pakai hajinya. Woi, Masya Allah. Ayo kenalan. Haja Imas pulang nanti langsung bordir. Ya, satu aja kerudung tolong dibordir. Tulisannya apa? Jamaah Haji Ustadz Yusuf Mansur 2025. Make sense kan 2025? Bukan tahun ini. Make sense nggak? Tugas Haja Imas adalah keliling tuh pakai kerudung sampai kusut. Ya, biar orang tahu Imas bakal berangkat ke tanah suci dengan izin Allah. Bisa? Haja Imas lakuin hari ini dengan yakin, besok Haja Imas bakal ke Kerozi dengan izin Allah. Assalamualaikum ya Rozi, ingat saya. Siapa ya? Saya yang disuruh balik badan sama Ustaz. Oh, yang dulu. Oh iya ingat, Haja Imas. Kejadian Ustaz. Lah saya mau walimatus safar bulan ini. Berkenan nyambungin saya ke Ustaz Yusuf Mansur. Saya pengen Ustaz Yusuf Mansur yang ceramah. Imas, orang yang kayak begini ratusan di tangan saya. Ratusan sudah. Demi Allah. Dengan izin Allah. Bahkan mungkin ribuan yang gak ngundang-ngundang. Yang ngundang langsung tuh ratusan saat. Ratusan. Terus ibu-ibu punya koper nggak di rumah? Merekin kopernya. Jamaah haji. Terus tugas ibu apa? Beli nasi uduk aja pakai koper. Dia nggak tahu, aneh ngelakuin itu. Saya gendong koper saya taruh di motor saya. Tulisannya adalah Haji Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur, Haja Maimunah, Jamaah Haji 2022. Saya gendong di motor Ji. Ngapain kosong? Saya taruh aja koper. Saya keliling aja. Biar orang pada lihat.
Terus saya ganti namanya. Di atas kan suka ada nama tuh ya, nah, di rumah ya. Saya tulis itu Haji Jam'al Nur Khotib Mansur, Haji Yusuf Mansur, Haja Maimunah. 2002 nggak berangkat, saya ganti tanggalnya 2023. 2023 nggak berangkat, saya ganti tanggal tahunnya 2024. Saya ganti tanggal 2005, saya ganti lagi, kemudian akhirnya berangkat tahun 2006 dan abis itu udah nggak pernah stop tiap hari, tiap tahun, bahkan udah 3 tahun berturut-turut dengan izin Allah saya menjadi tamunya Raja Salman, tamunya MBS, masya Allah. Harus percaya. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah lah nyampe. Mudah-mudahan saya lagi naik ya, saya sama santri ini lagi naik eskalator ya. Tiba-tiba muncul nih bocil-bocil gini ramai gitu. Terus semua mah Yusuf Mansur gitu. Terus nanya, ini dari mana kamu sayang? TK mana? Arafi. Ustadz nih dari Arafi. Oh, ini dari mana ini? Oh sama. Oh, ini Arafi semua. Oh ada Baitur Rahmah, ada yang lain-lain. Masya Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya, syukur-syukur ibu-ibu kan pada punya handphone ya, wallpapernya ganti. Kalau belum pernah berangkat ke Mekah Madinah, wallpaper suruh anak kalau nggak ngerti ganti jadi gambar Mekah. Setiap buka tuh Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap buka Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap buka Allahumma sholli ala Muhammad. Saya Bu, setiap ayah nih, setiap pergi ke musola dan masjid di Ketapang, ayah selalu pamit begini sama bunda. Dek, pamit ya, mau sholat Johor di Nabawi gitu. Padahal ke Baitul Amin gitu. Ya bener sih. Pamit ya. Dek, mau kemana? Ke Masjidil Haram. Padahal saya mau ke musola Sultan. Tapi perasaan saya itu, saya bangun seakan-akan saya memang lagi jalan ke Nabawi. 2005 kalimat itu terjadi. Saya pamit sama istri saya, Dek duluan ya ke Haram. Masya Allah. Dan bener jalan ke Haram. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wal madhkurin wal maktubin wal maqsudin. Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bismillah nyampe Makkah Madinah sekeluarga dan bayarin orang. Bismillah nyampe Makkah Madinah sekeluarga dan bayarin orang. Bismillah nyampe Makkah Madinah sekeluarga dan bayarin orang. Wa sallallahu wa baraka wa sallam ala sayyidina maulana Muhammadin
wa alihi wa ashabihi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang tanggal berapa? Hah? Tanggal 7. Malam Minggu tanggal berapa? Hah? 9. Malam Minggu. Ya 9 malam 10. Nah, bisa nulis status di WA. Bisa, tulis status coba. Tulis status. Tanggal 9 malam datang ke rumah ya. Selamatan umroh. Iya udah tulis. Sing berani ya. Nanti Allah tuh sampai dalam tanda petik ya. Nanti Allah tuh jadi bingung gitu. Nggak ada pilihan kecuali mengiyakan. Kenapa? Saking yakinnya kita ngundang orang duluan walimatus safar. Yang penting jangan dibilang kapan berangkatnya. Jadi nggak bohong kita. Pokoknya yang penting selamatan aja duluan. Bisa bikin nasi goreng? Bikin nasi goreng. Bisa bikin nasi uduk? Bikin nasi uduk. Bisa bikin pastel? Bikin pastel. Bisa beli korma? Beli korma. Bisa beli zam-zam? Beli zam-zam. Ya 1 juta lah kira-kira. Bismillah, selamatan dulu, undang. Begitu juga yang belum nikah, undang aja, pesta duluan. Emang apa? Yang belum punya anak, bikin aja kamar anak dulu. Susah amat. Hah? Yang pada pengen punya rumah, bikin aja gambarnya dulu. Susah amat. Nih yang pada pengen masuk ke ITB, bikin aja seragamnya dulu. Ya begitu emang. Pengen masuk UIN Bandung, bikin aja seragamnya dulu. Nah begitu juga Ustadz. Ini kan udah bikin manasiknya. Insya Allah nyampe. Amin. Kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidina amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.